Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Baik. Hai sadayana aku mahadama. Baik. Hai guys, how are you? Fine. Ahlan wa sahlan, kaifa haluk? Baik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semangat. Ya, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Al-Farouk. Yuk, pimpin. Untuk selanjutnya, sebagai kecintaan kita kepada negeri kita Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Neng Jahira ke depan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih kepada Neng Jahira yang sudah memimpin lagu. Sebelum kita ke pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Siapa? Widya. Widya kemana? Sakit ya, masih sakit. Terus Kita Cita kemana? Izin. Terus oh iya, Lutfi kemana? Sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit disembuhkan kembali. Kemudian yang ada keperluan semoga diberi kelancaran. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang P5 PPR. Siapa yang tahu P5? PPRA yaitu Profil Pelajar Rahmatul Alamin. Tepung P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, bisa. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Jadi, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis Sampah. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan dampak negatif dari mana?
dari sampah. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi cara-cara untuk pengurangan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, peserta didik dapat membuat karya daur ulang botol plastik dan sampah plastik menjadi satu materi. Nanti kalian akan membuat itu ya. Nah, untuk sebelum dilanjut ada pertanyaan dulu. Benda apa saja yang sering kita buang? Plastik, apa lagi? Oh, setiap kita jajan pasti dibuang. Jadi itu banyak sekali ya, plastik, jajan, terus minuman, semuanya yang kita beli pasti dibuang. Kemudian apa yang terjadi jika kita terus-menerus buang sampah sembarangan? Akan terjadi banjir. Kemudian apa lagi? Membuat lingkungan semakin kotor. Juga akan apa? Menimbulkan banyak penyakit. Apalagi sekarang sedang musim apa? DBD, demam berdarah. Itu dari apa? Dari sampah. Makanya kita harus bisa membuang sampah dan juga nanti memilah-milih. Nah, sampah yang kita buang. Ini ada sampah apa? Organik. Sampah organik seperti apa? Banyak ya, seperti bekas makanan, buah-buahan itu tidak bisa digunakan lagi. Itu sampah organik. Terus sampah yang kita buang anorganik itu seperti apa? Sampah plastik. Itu yang sering kalian beli setiap hari. Betul tidak? Betul. Siapa yang suka jajan es? Iya, es nanti pakai plastiknya dibuang. Kemudian setiap makanan pasti kita apa? Ada sampahnya, iya dibuang. Itu termasuk sampah anorganik yang ini ya. Nanti dulu. Nah, dampak membuang sampah sembarangan ialah tadi udah kotor, indah nggak kelihatannya, lihat di gambar? Banyak sampah, bau, penyakit. Kemudian dapat menimbulkan apa? Banjir. Jadi usahakan kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena dalam hadis juga dikatakan an-nadofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. The clean is one of from the belief. Bahasa Inggrisnya ya. Nah, sekarang apa itu sampah? Sampah dalam material yang tidak lagi digunakan atau tidak memiliki nilai ekonomi sehingga dibuang oleh pemiliknya. Nah, jadi sampah itu yang tidak dibutuhkannya. Udah makan, udah kenyang, dibuang. Jadi apa? Jadi sampah adalah yang suka digunakan tetapi tidak ada nilainya sehingga setelah kita makan kita buang. Kemudian jenis-jenis sampah tadi sudah dijelaskan. Ada sampah organik, ada juga sampah anorganik. Nah, sampah organik seperti apa? Sampah yang berasal dari bahan alami dan mudah terurai secara biologis oleh mikroorganisme. Ya. Nah, contohnya seperti mudah terurai, jadi tidak bisa tidak bisa dipergunakan lagi. Kemudian ada yang kedua sampah apa? Anorganik. Nah, kalau sampah anorganik apa? Sampah yang berasal dari bahan tidak alami atau sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, dan bahan sintetis lainnya. Tidak dapat dipahami? Nah, jadi anorganik itu seperti plastik, kaca, yang bisa apa? Yang bisa dipergunakan kembali atau didaur ulang kembali. Nah, ini apa itu sampah plastik? Sampah plastik adalah limbah yang berasal dari produk plastik yang sudah tidak digunakan, seperti kantong plastik, botol, dan kemasan sekali pakai. Plastik sulit terurai secara alami sehingga menjadi masalah bagi lingkungan. Nah, jadi sampah paling banyak itu dari sampah plastik, sehingga kita harus bisa membuat plastik itu menjadi hal yang berguna atau bisa dipergunakan lagi. Jadi banyak sepertinya yang akan kita lakukan nanti akan membuat kursi atau bisa menjadi
hiasan dinding yang suka kalian sekalian. Jadi itu bisa dipergunakan kembali agar tidak apa? Agar tidak menjadi sampah yang menumpuk. Nah, mengapa sampah plastik menjadi masalah? Sampah plastik menjadi masalah karena sulit terurai, mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia serta hewan, terutama di laut. Jadi kalau plastik dibuang sembarangan akan menyebabkan apa? Mencemari lingkungan, kemudian merusak juga ekosistem. Apalagi kalau kita membuang sampah plastik di laut, nanti dimakan sama apa? Sama hewan laut. Kan hewan tidak tahu itu apakah makanan atau sampah, dimakan aja ya. Jadi kita harus bisa menjaga kebersihan dalam membuang sampah plastik, jangan sembarangan. Kemudian dampak sampah plastik di lingkungan. Nah, dampaknya dapat menghalangi penyerapan air. Jadi kalau di tanah ada plastik, apakah air akan masuk ke dalam tanah? Tidak. Karena akan terhalangi. Kemudian juga mengganggu kesuburan tanah. Kalau ada sampah berarti air tidak akan sampai ke tanah, sehingga itu tidak akan membuat subur. Sudah jelas merusak ekosistem dan juga membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Jadi plastik itu sangat lama, gak bisa dilihat. Sekarang cara mengurangi penggunaan plastik. Caranya apa yang pertama? Gunakan belanja kain. Nah, jadi kalau kita belanja, kita itu harus membawa apa? Membawa tas. Ke Alfamart mau beli nih, aku mau bawa apa? Bawa tasnya. Jadi tasnya selain apa? Selain tidak merusak alam ya, kita juga apa? Lebih gaya membawanya. Kita bagusan bawa kantong kresek apa tas? Tas kain ya. Kemudian yang kedua, Botol minum dan segeran yang bisa digunakan kembali. ya contohnya seperti kayak bagaimana? Membawa botol minum. Nah, di sekolah saya ke sekolah mau membawa botol minum agar apa? Ya, agar mengurangi penggunaan plastik. Kemudian kalau mau jajan es, pakai botol minum. Ini teh di sini di seduhnya. Kemudian kalau membawa apa? Buat makan? Ya, tempat makan boleh itu. Beli ke mama, mau beli cireng, dimasukin ke sana. Jadi mengurangi apa? Mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang ketiga, menghindari apa? Produk yang Sekali pakai. Ya, jadi ya dengan cara seperti tadi kita jajan membawa wadah. Kemudian setelah habis kita cuci saja pakai air. Kemudian beli lagi apa? Mengerti? Ya, minum juga seperti itu. Sedangkan ada yang nggak bisa gini ya, yang nggak bisa dibuang. Nah, itu yang cuma dipakai terus dibasuh kemudian pakai lagi gitu. Kemudian yang terakhir apa lagi? Cara menguranginya? Mendaur ulang plastik yang digunakan. Ya, didaur ulang plastik. Apakah mau dibuat jadi apa atau jadi apa ya? Kemudian yang terakhir pilih kemasan apa ramah lingkungan. Nah, peran kita dalam mengurangi sampah plastik yaitu satu apa tadi? Mengurangi. Terus gunakan kembali dan juga daur ulang. Kemudian jadilah contoh di lingkungan sekitar. Jadi harus dimulai dari diri kita. Baru orang lain juga bisa mengikuti. Ya, kesimpulannya, untuk mengurangi sampah plastik adalah tanggung jawab siapa? Bersama. Tanggung jawab bersama. Jadi kita tetap harus menjaga kebersihan, apalagi kebersihan sampah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai kebersihan. Pada itu kita harus mengurangi sampah, harus apa? Dengan tanggung jawab bersama, minimal diri sendiri, enggak semuanya. Ujar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Setelah kemarin kita sudah belajar pengenalan
lihat dalam video tersebut? Banyak sampah. Banyaknya sampah. Sampah itu menumpuk di satu tempat. Bayangkan dari setiap rumah, kemudian ditumpuk di satu tempat. Di Tasikmalaya juga ada tempat penyimpanan sampah seperti itu. Ada yang tahu di mana? Di Kecamatan Taman Sari. Nah, di Taman Sari, yaitu di mana tuh? Di Ciangin. Di Ciangin itu adalah tempat pembuangan sampah dari kota Tasikmalaya. Kebayang nggak? Seperti di video tadi, wah banyak sekali sampah yang bertumpuk. Nah, video ini menjelaskan bagaimana sampah merusak lingkungan dan menyebabkan banjir, juga bau kepada apa? Ke lingkungan sekitar. Kebayang rumah kita di dekat tumpukan sampah. Kalau ada sampah ada satu karung kita, bau nggak? Bau. Apalagi ini satu gunung. Nah, itu dapat apa? Merusak lingkungan kita, membuat apa? Banyak penyakit. Jadi caranya dengan tadi ini. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi apa? Kita bisa mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja kain, botol minum atau kotak makan sendiri. Sampah kotak juga bisa didaur ulang, jadi tidak perlu memisahkannya dengan sampah lain. Gunakan bahan ramah lingkungan seperti kertas atau kaca. Kita juga harus mengajak teman-teman dan keluarga untuk menjaga lingkungan. Selain itu, ikutlah kegiatan membersihkan sampah di lingkungan sekitar agar sampah tidak terlalu banyak dan menumpuk. Nah, jadi kita bisa mengurangi sampah seperti dengan membawa tas belanja kain, jadi tidak pakai kresek. Kemudian membawa botol minum sendiri, tempat makan juga sendiri. Sampah plastik bisa didaur ulang kembali, bisa menjadi banyak hal. Dan pada kesempatan nanti kita akan membuat eco-brick, yaitu membuat kursi dari botol minum dan juga sampah. Nah, kita harus mengajak teman-teman dan keluarga untuk menjaga lingkungan dari diri sendiri, kemudian juga orang lain. Kemudian sampah itu harus dipilih. Seperti dari tadi dalam video ada sampah organik, ada juga sampah non organik. Kalau yang organik seperti habis sampah tadi cuci piring dipisahin. Kemudian kalau habis ngemil kriuk-kriuk berarti dipisah. Diusahakan di rumah juga, dan juga di sini ada apa? Ada tong sampahnya 2, jadi bisa dipisah antara sampah organik dengan non organik. Dapat dipahami? Ya, nih seperti ada ini dalam lagu. Kita harus bisa membedakan mana sampah organik dan anorganik. Boleh tepuk tangan semuanya ya. Sambil ikuti kalau bisa. Sekarang ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan ini kepada tiap kelompok. Boleh diisi. Di sini sudah ya sesuai kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4. Ya. Nih, ini diisi dulu. Apa saja sampah organik, kemudian apa saja sampah anorganik. Bisa ditulis nama kelompok, nama-namanya siapa. Ini kelompok 3. Yuk. Nanti setelah ini kita akan langsung ke lapangan melihat dan mencari mana sampah organik, mana sampah anorganik. Sudah? Sudah. Ya boleh dikumpulkan. Udah? Udah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Ya, ini udah semua. Kalian sudah menuliskan mana saja sampah organik dan juga
ya, ternyata ini belum dipilih, masih disatukan antara apa? Sampah organik dan anorganik. Jadi ini diusahakan untuk kedepannya kita bisa membedakan tempat antara organik dan anorganik. Kemudian itu tuh yuk kita lihat lagi. Nah, ini masih campur juga. Ini juga masih campur ya. Ini ada anorganik, ada juga. Nah, ini beda kalau ini sudah. Nih ya, ini udah diciri, sudah ada ciri. Organik, anorganik. Tapi kenapa kalian buang sampahnya selalu disatukan? Jadi nanti mah kalau organik dibuangnya berarti ke organik. Nah, kalau anorganik dibuangnya di sini. Siap? Siap. Jadi barusan kita sudah melihat langsung bahwa sampah ada yang organik, ada yang anorganik. Tapi masih disatukan. Untuk kedepannya kita harus bisa membedakan. Awas, setelah jajan makanan berarti apa? Dibuangnya ke organik. Tapi kalau habis beli snack-snackan berarti dibuangnya ke anorganik. Yang kering. Kalau plastik gak apa-apa yang basah, tapi jika organik aja soalnya masih banyak sisa-sisa makanan. Tapi kalau yang sampahnya masih kering, masih bagus, itu dimasukin ke apa? Ke sampah anorganik agar bisa didaur. Apalagi sekarang ada bank sampah. Nah, bank sampah itu kita menabung. Jadi menabungnya jangan hanya uang saja, sampah juga ditabung. Nah, nanti semoga kedepannya kita ada program bank sampah. Kelas 5 punya botol aqua, punya bekas semen yang kering, yang organik, yang bisa didaur ulang, berarti bisa dijual. Kemudian kalau yang organik bisa dipisahkan, bisa menjadi apa tadi? Pupuk. Dapat dimengerti? Jadi bisa kita ketahui manfaat sampah itu ada sampah organik, ada sampah anorganik. Untuk sampah organik, sampah tersebut bisa diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman agar tanaman cepat subur. Kemudian ada sampah anorganik. Itu manfaatnya kalau seperti plastik bisa dipakai atau dipergunakan sebagai apa? Membuat kerajinan tangan. Seperti kita nanti akan membuat apa? Ekobrik. Itu berarti pemanfaatan plastik atau sampah anorganik. Kemudian bisa ada yang membuat saplak meja dari kopi atau gantungan dari tutup botol. Nah, itu termasuk manfaat sampah anorganik. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat ekobrik. Apa itu ekobrik? Bisa dilihat, ekobrik itu berasal dari dua kata, dari bahasa apa? Inggris. Ada eko, ada brik. Bukan eka, tapi eko ya. Eko adalah apa? Oh, eko dan brik. Jadi eko artinya lingkungan. Kemudian kalau brik artinya bata. Ekobrik dikatakan sebagai apa? Ramah lingkungan. Nah, ekobrik itu berwujud seperti botol plastik dengan isian berbagai apa? Berbagai sampah plastik sehingga penuh dan padat. Nah, jadi langsung kita akan membuat ekobrik tersebut. Jadi ekobrik itu adalah ramah lingkungan. Salah satu cara untuk kita memanfaatkan sampah, kita akan membuat ekobrik, yaitu ramah lingkungan. Pada hari ini Ibu ditemani oleh guru kelas kalian ya, Ibu Anissa. Ya, jadi kemarin sudah menjelaskan tentang P5, tentang pengenalan, juga kontekstualisasinya. Untuk sekarang kita akan ke tahap aksi, jadi pembuatan ekobrik. Terima kasih kepada Bu Anissa yang mau menemani Ibu pada kesempatan kali ini. Kalian sudah membawa dan menyiapkan botolnya? Sudah. Kemudian sudah dimasukkan sampahnya sebagian? Sudah. Untuk sekarang boleh dilanjutkan ya, dimasukkan sampahnya ke dalam botol. Masukkan botol, kita masukkan botol. Agar ada. Ini kita masukkan botol, masukkannya. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Pegangin atasnya. Kalau pada semakin bagus, jadi semakin kokoh.
sarang itu. Masih semangat? Tetap semangat. Ya, setelah kemarin kita belajar P5. Apa itu P5? Kemarin kita sudah membuat apa? Membuat ekobri. Membuat apa ini? Iya, ekobrinya membuat kursi. Bagaimana pengalaman kalian? Apakah bisa membuat ini? Jadi ini merupakan cara pemanfaatan sampah. Dijadikan apa? Ekobri, yaitu kursi. Selain dari kursi, botol bekas ini juga bisa dibuat apa? Apa? Bisa juga buat meja. Kemudian di atasnya bisa pakai kaca. Kemudian untuk botol minuman bisa juga dibuat apa? Buat wadah pulpen ya, pulpen. Disimpan, dihias dulu pakai apa? Pakai kertas, pakai ya berwarna-warni. Kemudian juga bisa dipakai apa? Hiasan juga, gantungan dari plastik, botol ale-ale atau botol apa? Botol teh gelas. Nah, jadi banyak sekali manfaat sampah anorganik asal kita mau mengolahnya kembali. Dari kemarin alhamdulillah di kelas ini kita sudah belajar membuat kursi dari sampah plastik, yaitu dari botol dan juga apa? Sampah plastik. Setelah tahap pengenalan sudah, kemudian tahap kontekstualisasi juga sudah, aksi sudah kemarin. Nah, sekarang refleksi. Ya, bagaimana? Kalian bahagia tidak membuat ini? Bahagia. Apa yang bisa kalian lakukan setelah melakukan kegiatan ini? Yo, akan bisa memilih sampah. Sampah bisa di apa? Sampah itu bisa dipisahkan, mana sampah organik, mana juga sampah anorganik. Membawa botol minuman. Kemudian juga apa? Membawa tas. Kemudian apa lagi? Kotak makanan. Jadi itu yang dapat kita lakukan untuk ke depannya. Yang penting, yang terpenting adalah bisa membuang sampah pada tempatnya dan juga dipilih agar tidak banjir, juga tidak membuat banyak penyakit, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena dofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, mungkin untuk pembelajaran P5 ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf bila ibu banyak kesalahan karena kita juga, ibu juga di sini masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh berdoa aja. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.